Oke, nah kemarin kita udah sampai di sini, sekarang kita coba yang di bawahnya nih. Kamu butuh waktu buat bikin kalimat dulu, sih Kak? Iya, butuh waktu. Tapi nih, sorry nih aku lupa nih, bikin apa ya? Imperatif atau apa? Bisa pilih aja nih. Mau pakai yang imperatif atau pakai modal verben. Kalau mau pakai yang si apa namanya imperatif, berarti pilihannya ya kalau nggak pakai yang Z form, pakainya yang do form. Kalau yang do nggak perlu pakai subjek ya, nggak perlu subjek, nggak perlu ending. Kalau yang Z tinggal kita balikin aja posisinya. Mau di screenshot dulu yang bagian ini. Aku balikin ke gambarnya ya. Berarti lanjutin yang gambar di bawah ya? Ya betul. Ini pakai gambar ini ya. Ini kayaknya gambarnya pommes deh, kentang goreng. Tapi kentang gorengnya dicoret. Nah, kalau kentang gorengnya dicoret, pokoknya kalau yang dilarang gitu, bisa langsung pakainya imperatif aja ya. Atau boleh pakai modal verben, tapi yang pakai kata dürfen. Misalnya Anda tidak boleh Sie dürfen hier apa gitu. Anda tidak boleh ngapain di sini. Atau du darfst nicht, kamu tidak boleh ngapain misalnya. Kalau Esen tuh kata imperatifnya apa ya? Kita Ya. kalau Esen itu apa? kata imperatifnya apa? Esen. Jadi Kalau Esen bergantung pakai subjeknya yang apa dulu. Nyuruhnya ke kamu atau ke Anda. Kalau ke Anda pakainya esensi aja, tapi kalau ke kamu pakainya ISS. mungkin boleh langsung coba kali ya, Rinda. Ya, boleh silakan. Berarti ke Jos ya, bitteschön. Jos, sorry ini berarti aku tuh ke Jos tuh langsung pakai imperatif kayak maksudnya langsung melarang Iya. Jos gitu atau Iya, langsung okay. langsung dilarang aja langsung. Oke. Jos Essen Sie Essen Sie Essen Sie di POMS kalau misalkan di POMS itu kalau misalkan pakai unmuslim artikel kan dia plural ya, itu kan nggak ada. Jadi gimana ya kalau mau ngomong
kalau mau ngomong tidak boleh? Dia pakai keine aja. Kalau tadi pakainya Essen, ya Essen sih, keine, Pommes. Oh, jadi kalau misalkan dia plural itu kalau kalimat ininya pakai keine ya, apa? Kata Oke, coba. Jos essen Sie keine Pommes bitte? Ja, ich werde es nicht essen. Gitu? Ya. Ya, saya tidak akan memakannya. Oke, bisa diulang lagi tadi? Ja, ja, ich werde es nicht essen. Oke. So, essen Sie keine Pommes. Pommes bitte. Dan jawabannya bisa kalau kalau dilarang atau ya kalau berupa larangan. Nein, ich habe keine Essen. Ich habe Ini atau kita bisa ngeresponnya kayak, "Oh ya maaf ya aku nggak tahu," gitu. Itu juga bisa. Karena larangan-larangannya kan bisa bisa banyak kan. Ini kita coba tambah di sini. Misal ini responnya buat melarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, misalnya ya. Kita bisa bilangnya, kok dia Oke, kita bisa bilangnya, "Es tut mir leid, ich weiß nicht," misalnya. "Maaf ya, aku nggak tahu." Misalnya, nggak boleh pakai HP di sini atau nggak boleh merokok misalnya ya, nanti ada gambarnya kayak gitu misal. Ya kita bilang aja, "Es tut mir leid, ich weiß nicht." "Maaf ya, aku nggak tahu." Atau bisa bilangnya, en Entschuldigung, ich will das nicht machen. Maaf ya, aku tidak akan melakukannya atau aku tidak ingin melakukannya. Oh. Ya, kalimatnya bisa kayak gitu. Atau ngeresponnya ya sesuai dengan apa yang disampaikan sama partnernya. Misalnya dibilang nggak boleh makan pommes gitu. Ya, ich will das nicht machen. Aku tidak akan melakukan, tidak ingin melakukannya. Gitu. Oke, sekarang coba dilanjutin lagi ya. Berarti just ke Denny, betul. Denny, reparieren Sie mir die Kamera bitte. Ya. Ja, natürlich, das mache ich. Good. Jadi kalimatnya reparieren Sie mir di kamera. Kamera. Gitu. Ya, jadi. Oke. Terus berikutnya Denny ke Jessica berarti ya, silakan. Jessica, nimm das Messer und die Gabel, bitte.
Ja, das nehme ich gern. Im besser. Das nehme ich gern. Oke, super. Berarti ada yang mau dibahas lagi atau ditanyakan dulu mungkin, Bita? Oke, kalau nggak ada yang mau dibahas lagi, kita lanjutin materinya ya. Oke, hari ini mau ngebahas materi terakhir yang ada di buku Mitchpas, maksudnya terakhir A1. Nanti selebihnya buat A2 sama B1 di buku Berlinernya itu. So, sekarang kita mau bahas tentang preteritum. Preteritum ini bos yang ada in der Vergangenheit, yang ada di masa lalu. Jadi si preteritum ini kita bisa katakan bahwa dia kembarannya si present. Kenapa kok bisa dibilang kembarannya? Present. Kenapa bisa dibilang kembarannya? Karena si preteritum ini dia tuh juga punya aturan seperti yang dimiliki oleh present. Aturannya adalah verb-nya itu ada di Position 2 dan subjeknya bisa ada di Position 1 oder 3. Kayak gini. Nah, sekarang bedanya itu di mana? Kalau kita bilang si preteritum ini sama seperti di present, bedanya apa dong? Bedanya itu ada di peletakan atau ada di penggunaan verb-nya, bentuknya. Bentuk kata kerjanya lah yang berbeda. Gitu. Jadi bentuk kata kerjanya itu kayak gini. Ada du, NCS, Oke, perbedaan yang pertama itu ketika kita mau pakai kata haben. Kalau dalam present kan kita bilangnya haben ya. Ich habe, du hast, sie hat, wir haben und so weiter. Nah, dalam bentuk preteritum dia akan menjadi hat. Sehingga bilangnya jadi ich hatte, ini juga bakalan sama kayak RZS ya. Sedangkan dunya menjadi du hattest. Wir-nya akan jadi wir hatten, sama seperti Zizi ini juga jadi hatten, dan ir-nya akan menjadi hatten. Ini artinya sama aja, cuman bentuknya aja yang berbeda. Gini. Terus bentuk sein. Sein itu maksudnya ininya ya, to-be-nya. Kalau di dalam present kan kita bilangnya ich bin, du bist, sie ist, wir sind, ihr seid, dan sie sind. Dalam
preteritum, dia akan menjadi waren. Jadi ich war, sie war, du warst. Ya, wir waren, sie waren, dan ir-nya jadi wart. Gini, cara penggunaannya masih sama. Tapi ya tadi, bentuknya aja yang berbeda. Sama kan kayak dalam bahasa Inggris juga kayak gitu kan. Ada have, had, terus ada am jadi were, ya kayak I was, ya am jadi was, dan seterusnya lah gitu. Cuman beda tempusnya doang. Kayak gitu, bedanya seperti itu. Terus kalau timbul pertanyaan, terus apa dong bedanya si preteritum sama perfect? Kalau keduanya ada di masa lalu, sama-sama ada di masa lalu, kapan aku bisa pakai perfect, kapan aku bisa pakai bentuknya si preteritum. Nah, kalau kita tuliskan perbedaan jenis kalimatnya, itu dia jadi gini nih. Misalnya presence. Bentuknya yang presence, kita punya misalnya ich habe keine Zeit. Aku nggak punya waktu. Ich habe keine Zeit. Kalau kita mau tuliskan kalimat itu ke dalam bentuk preteritum, yang berubah hanya verb-nya doang. Dari habe menjadi hatte. Menjadi ich hatte keine Zeit. Aku nggak punya waktu. Tapi udah di masa lalu, nggak sekarang. Terus apakah kalimat ini bisa juga ditulis dalam bentuk perfect? Bisa ditulis dalam bentuk perfect. Cuman kalau dalam bentuk perfect, dia harus ada dua unsur. Yang pertama ada heel verb, ya ada haben oder sein, dan yang di paling belakang ada bentuk participle perfect. Gitu. Jadi kalimatnya akan menjadi ich habe keine Zeit gehabt. Gini. Jadi habe-nya yang di sini, yang ini, dia tuh sebagai heel verb-nya, karena pakai haben atau pakai sein ya. Terus yang gehabt ini baru bentuk participle perfect-nya, ini. Nah, orang Jerman bilang kayak gini tuh jarang banget. Ich habe keine Zeit gehabt. Ada yang bilang ada, tapi jarang banget dipakai. Karena nggak efisien. Mereka lebih seringnya pakainya langsung, ya ich hatte keine Zeit. Gitu. Misal lagi sekarang kita punya ada kalimat di dalam bentuk presentnya kita mau bilang ich bin krank. Aku sakit. Ya artinya sekarang aku sakit ya, saat ini aku sakit. Tapi kalau sudah di Vergangenheit di masa lalu, maka tinggal bin-nya yang kita ganti pakai sein di bentuk preteritum. Bentuknya akan menjadi ich war krank. Aku sakit. Apakah bisa ditulis dalam bentuk perfect? Bisa. Cuman aturan itu tadi harus ada dua. Ada heel verb dan ada bentuk participle perfect. Sehingga kalimatnya menjadi ich bin krank gewesen. Ini yang ini bentuk heel verb-nya, yang ini bentuk participle perfect-nya. Gitu. Jadi pada kesimpulannya, kita bisa pakai yang mana aja ya. Untuk menunjukkan di masa lalu, kita bisa pakai yang mana aja. Pakai yang bentuk preteritum bisa, pakai bentuk yang perfect juga bisa. Tapi untuk saat ini, yang di A1, itu kalian cuman bisa pakai kalimat preteritum menggunakan hatten atau waren. Untuk kata kerja selain hatten sama waren, sebaiknya pakai bentuk perfect. Karena nanti, yang lebih detailnya lagi akan kalian pelajarin di level berikutnya. Nggak sekarang dikasih taunya. Nggak sekarang mempelajarinya. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau disampaikan, Peter?
Arinda, saya tadi kurang jelas yang tadi yang Faren, yang Faren jadi far, spar. Yang tadi Arinda bilang itu penggantinya seperti ich bin, bis, koneksinya gimana tadi? Kurang jelas tadi harusnya. Yang mana, sorry? Yang hatten ini? Iya, yang di sampingnya, yang Faren. Oh, yang waren. Oh, oke. Itu yang waren itu bentuk sein. Sein itu to be. Jadi kalau di dalam kalau di dalam bahasa Inggris kan ada I, am, you, are, he, she, it, dan lain-lainnya itu ya, dalam bentuk present. Dalam bahasa Jerman juga ada kan, sein dalam bentuk present kan jadinya ich bin, du bist, sie, es, is, wir sind, dan lain-lainnya. Nah, si waren ini adalah sein dalam bentuk preteritum. Gitu. Jadinya ich war, du warst, dan lain-lain. Kalau dibandingkan sama bahasa Inggris kayak I was gitu ya. I was, you were, he, she, it, was, were, ya itulah. Bedanya itu aja. Ya, makasih. Oke. Oke, nah. Terus kapan kita pakai ich hatte, kapan kita pakai ich war. Kalau pakai ich hatte, pokoknya kalau kita pakai hatten ya ini, hatten atau kita pakai haben, pasti kita butuh akusatif objek. Pasti butuh akusatif, pasti butuh objek gitu kan. Aku punya apa? Punyanya kan pasti dalam bentuk objek kan. Objeknya pasti bentuknya akusatif. Sedangkan kalau pakai yang sein, bisa pakai ich bin atau ich war, itu nggak butuh akusatif objek. Gitu, misalnya berkaitan sama keterangan tempat, misalnya ya, aku ada di mana gitu. Misalnya ich bin in Indonesian atau ich war in Indonesian, I am in Indonesia atau I was in Indonesia gitu. Jadi kan dia nggak butuh akusatif objek kan, nggak perlu ada objeknya. Gitu bedanya cara penggunaan haben, hatten sama sein bahkan. Oke, cukup jelas ya. Halo, guten Abend, Tia. Layarnya sudah terlihat ya? Sudah, oke. Ini kita baru mulai masuk ke materi yang tentang preteritum. Aku bantu jelasin dulu ya. Preteritum ini dia itu tempus atau tenses yang terjadi di masa lalu, in der Vergangenheit. Namanya preteritum. Nah, si preteritum ini pada dasarnya atau pola kalimatnya dia tuh mirip banget kayak si present. Jadi aturannya ketika kita mau tulis present, Hauptsatz ya, ketika kita mau bilang Hauptsatz dalam bentuk present kan kita butuh verben. Verbennya ada di posisi kedua. Dan subjeknya itu bisa di posisi 1 atau ada di posisi 3. Gitu. Nah, perbedaan yang paling mendasar atau yang paling mencolok dari preteritum dan present terletak di verbennya. Gitu, verbennya di sini. Kalau dalam bentuk present kita kan bilangnya haben, ya kan? Ich habe, du hast, sie es hat, wir haben, dan lain-lain. Tapi kalau dalam bentuk preteritum kita bilang jadi gini. Ich hatte, du hattest, ist, sie es hatte, und so weiter. Jadi kalau dibandingkan sama bahasa Inggris kan kayak jadi I have dan I had gitu ya. Have-nya kan bentuk present, had-nya kan jadi bentuk di masa lalunya gitu. Gitu ya, sama. Jadi penggunaannya sama, artinya sama, cuman bentuknya aja yang beda. Bentuk penulisannya yang beda. Gitu. Begitu juga dengan si waren. Waren ini adalah bentuk preteritum dari sein. Sein itu to be. Kan ada kalau dalam bentuk present kan jadinya ich bin, du bist, sie es ist, dan lain-lainnya itu ya. Nah, dalam bentuk preteritum akan jadi seperti ini.
Ich war, du warst, er, sie, es war, und so weiter. Kalau dalam bahasa Inggris kan jadi kayak I am, I was, gitu kan, you are, you were, dan lain-lainnya gitu. Ya, artinya sama, cara pakainya sama, cuman bentuknya doang yang berbeda. Seperti itu. Jadi kalau kita mau pakai kata haben, haben atau hatten, kita butuh pasti butuh akusatif objek. Yang namanya aku punya, ya punya apa gitu kan, pasti punya objek kan. Gitu. Sedangkan kalau mau pakainya yang sein atau waren ini nggak butuh akusatif objek. Gitu. Jadi mungkin yang mengikuti si sein atau waren ini bisa keterangan tempat atau bisa juga dikaitkan sama adjektif misalnya ya. Gitu. Pokoknya nggak butuh akusatif objek. Mhm. Udah sih gitu aja. Ada yang mau ditanya dulu atau disampaikan, Bita? Mau screenshot dulu silakan. Mhm. Sudah. Oke, cukup jelas ya. Nggak ada pertanyaan ya. Oke. Kalau gitu, sekarang coba kita ke latihan soalnya yang di buku Mitchpas. Nah ini. Di Seite 51, di halaman 51. Nah, di halaman 51 ini, hubungnya ini hatten oder waren. Pakainya hatten oder waren. Ini tinggal kalian tuliskan aja ya. Mau pakainya yang mana. Hatten oder waren, dan diperhatikan subjeknya. Subjeknya siapa, dituliskan dalam bentuk konjugasi yang tepat. Mhm. Ya ingat nanti kalau ketemu kalau di kalimat itu ada akusatif, berarti pakainya yang hatten, ya punya apa gitu. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kerjakan yang Ibu Maits? Mhm. Kalau nggak ada, silakan dikerjakan ya. Bitteschön.
Oke, berhasil terjawab semuanya? Masih belum ya? Dilanjutin dulu.
Ihr seid ihr schon fertig? Oke, kalau sudah kita bahas bareng-bareng ya. Oke, mulai dari yang A, silakan ke Jessica gitu. Also ich glaube, Jessica ist nicht da. Vielleicht Nummer A. Dini, bitte Dini Nummer A. Nomor A. Warst du gestern im Kino? Richtig? Apa artinya nih? Apakah kamu sudah ke bioskop kemarin? Pas di tas? Apakah kamu sudah ke bioskop kemarin? Gitu? Oke. Sebentar, kayaknya jaringan aku agak kurang stabil. Sebentar, aku ganti jaringan dulu ya. Bentar. Oke, jawabannya benar. Tadi artinya juga udah benar ya. Oke, sekarang coba dilanjut ke Mutia, Peter, yang B. War ihr Besuch war ya. Kalau pakai war apa artinya? War enggak. Tunggu. Apakah kalian sudah berkunjung? Haben. Hattet ihr Besuch? Iya. Oke. Tapi besuhnya di sini dia bukan jadi kata kerja ya, bukan apakah kalian sudah berkunjung, bukan apakah kalian mendapat kunjungan. Oh, mendapat kunjungan. Ya, besuh haben itu berarti mendapat kunjungan. Tapi kalau besuhan itu baru mengunjungi. Jadi ini apa tadi? Dapat kunjungan. Betul. Jadi kalau di sini kalau kita lihat kata besuhnya aja, dia kan dimulai dengan huruf kapital. Nah, huruf kapital ini menyatakan bahwa kata ini adalah noun ya, kata benda. Itu beda sama besuhan. Kalau besuhan itu pasti B-nya kecil. Kenapa? Karena dia verben. Oke, coba yang C ke Josh Edition. Yang C, hatte in Urlaub. Hatte in Urlaub, kenapa pakai hatte? War in Urlaub. Ya, kenapa lebih tepatnya pakai war? Kenapa nggak pakai hatte? Karena dia tidak merupakan karena dia bukan kata
kata kerja di situ urlaubnya. Karena dia bukan kata kerja ya, das ist richtig. Dan di sini kita punya ada preposisi ya, ada preposisinya in. In itu kan berarti menunjukkan lokasi kan. Seperti yang tadi disampaikan, kalau dia berkaitan sama lokasi atau bukan kata benda, ya udah berarti pasti pakainya pakai sein gitu kan. Apakah dia ada di liburan? Maksudnya apa di tempat dia berlibur gitu maksudnya. Oke, sekarang coba dilanjutin lagi yang D ke Jessica beda. Yang D, hattest du Urlaub? Apa artinya? Apakah kamu memiliki libur? Ya betul. Nah yang ini dia tuh baru pakainya hattest. Nah apa? Karena kan di sini nggak ada katakan preposisinya kan. Urlaubnya di sini sebagai kata benda, sebagai objeknya. Apakah kamu memiliki liburan? Oke, terus lanjut lagi yang E ke Denny beda. Itu apa? Yang E ya. What? Iya. What ihr mit dem Essen zu Frieden? Apa? Berarti Apa? Apakah kalian puas dengan makanan itu? richtig, ya. Zufrieden itu satisfied, puas. Good, suka. Oke, terus lanjut yang F ke Mutia, gitu. Hatten Sie Problem? Good. Apakah kamu punya masalah? Benar nggak artinya? Anda ya, apakah Anda memiliki masalah? Oke, good. Terus yang G ke Jos, kita. Yang G, Pars du Kram, apakah kamu sakit? Richtig, fast tukar. Oke, ya, lanjut ke Jessica, kita. Hatten Sie letzte Woche in Köln? Kenapa pakainya hatten? Karena kalau misalkan diartikan apakah Anda memiliki salah. Waren ya. Iya, pakainya bahkan. Apakah Anda sedang refreshing ya? Apakah Anda sudah refreshing selama 1 minggu di Köln? Apakah Anda ada di Köln ya minggu kemarin? Ya, itu jadinya kayak were you ya. Were you in Köln last week? Oke, terus lanjut lagi yang I ke Denny Meditation. War der Film interessant? Apakah film itu menarik? Good, super. Oke, yang Yot ke Mutia, bisa. Hatten ihr schon in der neuen Disco? Hatten. Memiliki apa memang yang di kalimat ini? Apa yang dimiliki? Hatten ini benar tak pakai hatten? Ya, kalau pakai hatten apa? Dimiliki apa? Apa yang dimiliki? Oh, nggak ada miliki sih kamu. War ini. Iya, pakainya var. Iya, kan nggak memiliki apa-apa. Ya. Balik-balik sorry. Kebalik-balik sama ini artinya. Mana tadi? War ihr schon in der neuen Disco? Apakah kalian schon itu Udah already? Schon itu bagus kan? Kalau nggak ada umlautin jadinya already, sudah. Ready. Oh, schon ready. Apakah kalian sudah ke tempat disco yang baru? Iya, Rizky.
Diskonya itu kan bukan dimiliki kan, tapi dia jadi keterangan tempat. Kenapa? Karena di situ ada preposisi berupa in. Oke, lanjut lagi yang K ke Josh Bitteschön. Yang K, Mhm. hattest du viel Arbeit? Super. Apakah kamu punya banyak pekerjaan? Good, good, good. Good, richtig. Oke, terakhir ke Jessica bitte. Warst du schon bei Klaus? Ya, good. Apakah kamu sudah berada di sekitar Klaus? By di sini Hmm, apa ya. ya? Sekitar. By itu di tempatnya Klaus. Oke, ini aku kasih latihan lagi, tapi latihannya nggak ada di buku. Latihan ekstra di sini. Ini sudah ada apa namanya, hatten dan waren-nya yang sudah dikonjugasikan. Jadi nanti tinggal dimasukkan aja 1 sampai 13 ini. Dan diperhatikan kalau dia di awal kalimat, berarti pilihnya yang capital letter ya. Diperhatikan konjugasinya gitu, Pak. Ada yang mau ditanya dulu sebelum mengerjakan hubung yang ini? Oke, kalau sudah cukup jelas, silakan dijawab dulu. Bitteschön.
Iya, sudah berhasil semuanya. Oke, kalau sudah, coba kita bahas ya. Oke, dari yang nomor 1, coba ke Jos, bitte. Nummer 1. Hattest du ein Sohn Wochenende? Schönes Wochenende, richtig. Apa artinya ini? Apakah hari weekend menyenangkan? Betul. Apakah kamu memiliki weekend yang baik, yang menyenangkan ya, richtig. Oke, terus yang 2. Weekend menyenangkan. Oke, terus yang 2, coba ke Denny, bitte. Suai. Ja, sehr schön. Das Wetter war ja auch so toll. Oke, apa artinya ini? Ya, sangat menyenangkan. Cuaca itu juga sangat bagus. Richtig. Richtig. Oke, nomor 3 ke Jessica, bitteschön. Und wie war das Fest bei Alex? Richtig. Dan apakah kamu apa ya bahasanya ke selebrasinya Alex? Ya, we were is how was ya, bagaimana? Bagaimana festivalnya di tempat Alex. Oke, terus yang Via ke Mutia, bitte. Der Ausflug war toll. War toll. Artinya apa nih? Perjalanan trip itu sangat menyenangkan. Betul ya. Oke, terus yang 5 kembali ke Jos, bitte. Aber vor Warsby. Oh, Fatstone. Apa artinya tuh? Tetapi kamu di mananya? Kamu di mana? Betul ya, kamu di mana, Rizky? Oke, terus yang 6 ke Denny, bitte. Ich hatte leider keine Zeit. Good. Sayangnya saya tidak memiliki uang. Memiliki waktu ya. Waktu. Ya. Oke, terus yang 7 ke Jessica, bitte. Ik war am Freitag bis 8 Uhr abends im Büro. Saya Artinya? Di hari Jumat sampai jam 8 malam di kantor. Richtig. Oke, terus yang ke Mutia, bitte. Und wo war ihr am Samstag, du und Andrian? Oke. Dan di mana kamu hari Sabtu? Di mana kalian hari Sabtu? Kamu dan Andrian. Ya, super. Oke, nomor 9 ke Jos lagi, bitte. Wir fahren im Kino und du? Kita ada di bioskop dan kamu? Ya, oke. Terus yang 10 ke Denny, bitte. Ich war mit Mia im Restaurant. Oke. Saya dengan Mia di restoran.
Richtig. Okay, Nummer 11, Jessica, bitte. Markus und Anja waren auf the. Richtig. Markus dan Anja juga ada di sana. Bacanya A-nya. Kenapa dibacanya A-nya? Karena yot kan dibacanya jadi Y kan. Oke, terus lanjut 12, Mutia, bitte. Yang terakhir ya. So, mana deh? Hat und hattet ihr Spaß? Dan apakah kalian have fun? Ya, have fun, bersenang-senang ya. Oke, terakhir ke Jos lagi, bitteschön. Ja, er war sehr lustig. Richtig, es war sehr Ja, lustig. das ist lucu. Richtig. Oke, gut. Terus kita mau, ya, bitte. Yang nomor 11 itu bukan, saya tadi membelinya Faren, itu berarti memang Hattes ya. Kesenangan S, berarti dia far, years pass, bukan seperti itu ya. Nggak bisa seperti itu ya. Oh, karena spasnya itu dia ini kan, dia tuh nomen, kata benda dia, spas. Ya. Jadi spas itu kesenangan itu dimiliki. Ya, jadinya pakainya ini, apa namanya? Haben. Ich habe Spaß. Wir haben Spaß. Gitu, nggak bisa yang pakainya jadi ich bin Spaß, itu nggak bisa. Oke. Nyambung, masih sebetulnya konsepnya masih nyambung sama yang tadi sih, soal-soal sebelumnya yang mirip-mirip juga. Jadi kalau di situ di kalimat ada nomen dan di situ sudah ada subjek, berarti nomen yang dimaksud itu bisa dipastikan adalah akusatif gitu. Kalau sudah akusatif, maka kata kerja yang kita pakai adalah haben, memiliki apa. Gitu. Oke, danke. Karena Oke, sekarang kita lanjutin, kita mau latihan schreiben ya. Kita mau latihan nulis di sini. Oke, bilden Sie 8 Sätze. Buatlah 8 kalimat. Ini kalian boleh kombinasikan segimanapun ya, terserah. Pokoknya dikombinasikan dan bikinnya harus 8 kalimat. Yang diperhatikan apa? Yang diperhatikan kata kerjanya ini. Jadi di sini sudah ada kata kerja yang dikonjugasikan sebetulnya. Jadi silakan gunakan subjek yang sesuai dengan kata kerjanya. Kalau memang butuh atau kalau di situ ada akusatif objeknya, berarti pakainya pasti yang hatten. Kalau nggak ada, ya berarti satunya yang pakainya yang sein. Oke, coba aku kirim ulang linknya sebentar. Oke, ich habe schon geschickt. Aku sudah kirim.
Oke, ini sepertinya kalimat yang mungkin udah selesai ya. Ada yang mau direvisi dulu? Mungkin? Sudah. Sudah ya, oke. Coba kita cek. Ich war im Kino, du warst in Italien, die Kinder hatten am Tag frei. Ini frei-nya karena apa namanya? Dia F-nya kecil, berarti dia bukan nomen ya ini. Montag frei. Jadi dia nggak pakai hatten, pakai justru war. Waren am Montag frei. F-nya kecil aja. Sie hatten keine Zeit, der Film war toll, mein Papa war krank, wir hatten viel Spaß, ich war Lehrerin. Ja, richtig. Oke, punyanya Denny kayaknya juga udah selesai ya. Ada yang mau direvisi dulu mungkin? Udah sih kayaknya yang terakhir agak ragu tapi nggak apa-apa lah. Oke, coba kita lihat. Wir waren krank, wir hatten keine Zeit, ich war in Italien, ich hatte viel Spaß, du warst im Kino, ich war im Kino, du warst toll. Ich war am Montag frei, die Kinder hatten die Lehrerin. Iya, das ist richtig. Anak-anak itu punya guru ya dulu, tapi sekarang udah nggak punya. Ya, Saya das ist ini ya richtig. kayak gitu ya. Oke. Ya, bisa. Oke, terus punya Jessica kelihatannya juga udah selesai. Ada yang mau direvisi kah? Nggak ada. Fertig ya, coba kita lihat. Ich war gestern im Kino, du warst am Wochenende in Italien, die Kinder waren viel Spaß. Ini tadi yang ditanyain sama Josh. Karena Spaß itu kan kesenangan ya, keseruan. Kesenangan dan keseruan itu bisa dimiliki. Kenapa? Karena Spaßnya itu dia kapital. Kalau dia kapital, menunjukkan bahwa dia adalah nomen. Gitu. Sehingga bilangnya die Kinder hatten viel Spaß. Sie war Lehrerin im Kindergarten, der Film war viel toll. Kalau toll itu nggak pakai viel banyak, tapi bisa pakai kata wirklich, benar-benar, atau pakai kata echt, benar-benar. Tapi kurang cocok kalau pakainya viel. Wir waren am Montag frei und haben lange geschlafen. Oke, mein Papa war gestern krank. Oke, ini juga. Zeit itu kan sebuah waktu ya. Waktu kan bisa dimiliki. Jadi pakainya hatte. Ich hatte keine Zeit. Kalau ich war keine Zeit, jadi kayak I was not a time. Padahal kan kita emang bukan waktu kan. Kita tidak punya waktu. Punyanya Jus sepertinya juga sudah selesai. Ada yang mau direvisi dulu kah? Ya, kalau tidak ada, coba kita cek. Nggak ada, nggak ada. Oke. So, ini sama kayak punya Mutia ya. Karena frey-nya itu dia kecil tulisannya, maka dia bukan nomen. Kalau bukan nomen berarti dia tidak dimiliki. Die Kinder waren am Montag frei. Die Kinder waren im Kino. Der Film war toll. Wir hatten keine Zeit. Sie waren krank. Du warst in Italien. Mein Opa hatte keine Zeit. Ich war Lehrerin. Lehrerin tapi ahli besar. Karena dia nomen. Oke, richtig. Ada yang mau dibahas lagi mungkin? Atau ditanyakan dulu, Bita? Rinda, aku mau tanya. Sorry, Ya. tadi sinyalnya sempat hilang. Yang di bagian der film war wirklich toll, itu kenapa Bill nggak bisa dipakai ya? Karena kalau feel itu banyak.
banyak seru. Oh, Tapi kalau mau bilang benar-benar seru, pakainya wirklich atau pakai echt. berarti yang kalimat ketiga, ya Kinda, Hatten will Spaß, itu artinya anak-anak itu memiliki Banyak kesenangan. kesenangan. Kalau berupa nomen kan bisa berarti banyak kan. Banyak kesenangan. Tapi kalau sifat kan bukan banyak, tapi benar-benar gitu kan. Totally, completely. Oke. Mm-mm. Oke, ada lagi? Saya masih bingung ya yang tadi yang montak frame. Yang apa, sorry, suaranya terputus-putus. Saya masih bingung yang montak frame yang tadi bisa yang jadinya berubah menjadi farm. Iya, ya ini karena fry-nya itu dia Hmm. ini bukan nomen, bukan kata benda. Jadi kalau di dalam kalimat ada kata bendanya, ada nomennya, berarti dia apa ya? Kemungkinan besar dia adalah objek akusatif. Semua nomen dalam bahasa Jerman, semua noun dalam bahasa Jerman itu pasti dituliskannya kapital. Pasti itu. Gitu. Dan itu memudahkan kita buat menentukan gitu, apakah ini nomen atau kata yang lain. Gitu. Nah, kalau di situ ada nomen, di situ ada noun, maka yang kita pakai adalah haben, memiliki. Kita memiliki suatu benda kan. Tapi kalau itu bukan nomen, maka enggak pakai haben jadinya. Pakainya jadi sein. Jadi kalau ini di bahasa Indonesia kan kira-kira gimana, sorry? Dia Kinder, Pak, kan ini jadi sein ya, Fahren, montak frame. Apa ya, jadinya tuh dia libur. Anak-anaknya libur di hari Senin. Ini Libur sama sebagai kata kerja ya maksudnya. gitu? Ini liburnya karena F-nya kecil, itu sebagai kata kerja gitu nggak? Dia jadi adjektif jadinya, kata sifat. Oh, sifat karena Adverb, si ya. setnya itu libur. Iya. Tadi salah lihat F-nya. Ya, F-nya tuh harusnya kecil. Terus Dia itu libur yang free gitu ya. Maksudnya dia nggak ngapa-ngapain, bukan liburan ya. Kalau liburan itu baru nomen, itu baru noun-nya. Liburannya kan bisa Ferien, bisa Urlaub. Nah, itu baru dipakainya yang si haben hatten itu. Karena dia nomen, dia noun. Gitu. Good. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Oke, terima kasih. Kira-kira. Oke, ini kalau nggak ada yang lainnya, aku kirimkan yang buat apa namanya besok ya. Kita mau pakai mana nih? Besok hari apa? Besok hari Jumat. Dari Jumat, Senin, Selasa, kita bakalan pakai PDF doang. Jadi aku kirim PDF-nya aja ya. Itu yang bakalan kita pakai. Kalau yang ini sudah dikirim kayaknya, yang PDF yang sedang kita kerjakan. Ini sudah ada ya sebelumnya? Itu nggak ada PDF-nya sih sebetulnya. Oh gitu.
Iya, itu dia cuman gambar, tapi kalau mau aku kirimin gambarnya, sebentar. Mau gambar yang kosongan atau yang udah coret-coretan kayak gini? Kosongan boleh hari ini. Ya, sebentar. Oke, aku sudah kirim juga. Oke. Loh, kita masih punya ada 5 menitan. Kalau kita ngelanjutin materinya, nanggung banget karena udah mau habis waktunya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Oh ya, nanti buat apa namanya pengambilan nilai yang di Berliner bisa ikut semua ya? Atau mungkin akan ada yang izin? Ujiannya sebentar. Tanggal ujiannya tanggal 16, 17. 16, 17. Mhm. Mhm. Artinya ujiannya boleh tidak diambil kan? Artinya seperti itu kan? Ya kalau tidak mau diambil, tidak mau ikut ujian yang di Berliner, berarti nanti nggak dapat sertifikat dari Berliner. Itu karena nanti kan ada sertifikatnya kan. Walaupun sebetulnya sertifikatnya itu untuk penilaian internal ya, maksudnya nggak bisa dipakai buat apply visa juga, gitu. Tapi setidaknya dengan ikut ujian kan bisa mengukur kemampuan diri gitu. Kayaknya aku udah mampu nih buat ikut ujian atau lanjut ke level berikutnya. Ini ujiannya kapan ya? Malam atau gimana? Seperti kelas ini. Jam 7. Iya. Serentak atau gimana? Serentak ya, jam 7. Serentak jam 7, betul. Tidak, kalau misalkan di hari itu nggak bisa hadir gimana ya? Nah, kalau kayak gitu nanti tolong kabarin aku dan kita langsung bikin jadwal buat ujian susulan ya. Kalau mulainya jam sekitar 7.15 gitu bisa nggak ya? Atau nanti ikut susulannya aja kali. Soalnya kalau nggak gitu berdasarkan kelas-kelas yang sebelum-sebelumnya itu tuh udah ngepas 2 jam, itu udah nggak ada spare waktu lagi. Oke, tunggu ya. Bisa. Mm-mm. 16, 17. Mari kita set dulu waktu. Ya, nanti dipertimbangkan lagi, soalnya nggak bisa dimundurin waktunya.
sama Tapi kalau tidak 15%. kita bisa lanjut ke level Hazwai ya. Kenapa? Kita just Tapi kalau tidak ujian kita bisa lanjut ke level berikutnya kan. Nah, kalau kayak gitu nanti coba didiskusikan sama adminnya aja ya. Nggak bisa katanya. Harus lulus Oh, gitu. A1 baru bisa ambil Azwai. Oh gitu. Ya, nanti didiskusikan sama adminnya aja. Udah tanya. Oh, sudah ternyata ya, oke. Saya mau coba loncat langsung ke B1 Oh, gitu. boleh nggak? Harus Azwai dulu. Oh ya baiklah. Ya. Nanti yang masuk di sertifikat itu yang di ujian keduanya ya, yang di tanggal 17. Jadi anggap aja tanggal 16 itu kayak tryout-nya gitu. 2 kali, maksudnya itu sama ujian, tapi yang pertama kayak problemnya dulu plus. Ya, research kayak gitu maksudnya. Ya. Tadi Jessica mau bilang apa ya? Sorry, terpotong. Ya, kalau misalkan berhalangan hadir itu izinnya itu ada batas waktu nggak, maksimal kayak berapa lama gitu. Soalnya takutnya mendadak aja sih nggak bisa gitu. Itu kan kita tanggal 16-17 kan. Jadi susulannya kita bisa di hari Jumat atau paling tidak di hari Sabtu kali atau di weekend lah. Nanti kita saling arrange waktunya aja. Oke. So, kalau sudah tidak ada yang mau didiskusikan, sekali lagi Sprechentile nya ya, dicicil. Okay, gut, also dann, das war alles für heute. Dankeschön und bis morgen. Gute Nacht. Betul.